Hai kalian para kaum rebahan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarmu? Di sini kita akan membahas alur film-film yang kalian bakal suka. Pastinya tidak ada ruginya kalian subscribe dan like. Kali ini kita akan membahas alur film Monster the Hunted yang dirilis pada tahun 2020, yang disutradarai oleh Samuel Anderson dan diperangi oleh Milo Jovovich. Di malam kliwon penuh dengan badai di sebuah New World, sebuah kapal mengarungi gurun pasir. Ya, gurun pasir Sahara. Mereka berlayar di sebuah menara aneh yang mencurigakan. Si kapten lalu memiliki firasat yang tidak enak dengan menara yang bereaksi tidak seperti biasanya. Seperempat perjalanan monster aneh membuntuti dari belakang. Tanpa klarifikasi, monster itu menghantam kapal. Dia adalah Diablos, monster yang hidup di balik pasir. Hantaman Diablos menyusahkan para ABK kapal itu hingga akhirnya salah satu anak buah itu jatuh dari kapal dan akhirnya ditinggal dari kelompoknya. Di bumi, pasukan pengaman PBB melakukan tugas pencarian kelompok Bravo yang hilang. Di tengah-tengah lembah berbatu, kelompok itu dipimpin oleh Kapten Natalie. Sebagian jalan mereka melewati batu kuno aneh yang berbaris di tengah jalan. Mereka pun melihat jejak aneh bekas dari tim Bravo. Setelah dicari tahu di pinggir jalan, jejak itu musnah begitu saja, ibarat seperti dimakan bumi. Mereka pun kebingungan. Dari jauh Natalie menengok badai aneh yang tiba-tiba nongol di depan mereka. Mereka pun mengambil sikap putar balik. Ternyata badai itu begitu kencang hingga membuat tim itu tidak dapat mengelak. Mereka pun masuk dalam badai. Badai itu yang sangat kencang, petir menyambar di samping mereka. Petir itu mengenai batu aneh di pinggir jalan dan tiba-tiba tim itu seperti dijatuhkan dalam jurang. Mobil yang mereka tumpangi berguling dan jatuh. Beberapa waktu kemudian mereka pun sadar anehnya bin ajaib. Badai itu tadi mereka masuki tiba-tiba hilang begitu saja dan mereka melihat tiada jurang di dekat mereka. Dari kejauhan dia lihat sebuah menara yang selalu diselimuti badai hitam. Beruntungnya mobil mereka tidak dikendarai yang tidak mengalami kerusakan berat dan masih berfungsi. Tapi alat komunikasi secara aneh tidak bisa digunakan. Salah satu pasukan memeriksa sekitar dan menemukan hal yang mengagetkan. Setelah dicek ternyata itu adalah mayat tim Bravo yang sebelumnya menghilang. Terlihat pemandangan yang menakutkan, semua tim Bravo gosong terbakar. Sesuatu yang aneh yang sangat panas sampai-sampai pasir di sekitar meleleh menjadi serpihan kaca. Dan yang lebih aneh, tidak ada tanda-tanda pertarungan musuh di sekitar mereka. Mereka pun kebingungan apa yang telah terjadi menyeram tim ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari informasi. Dan dari jauh seorang anak muda yang sebelumnya tertinggal menengok rombongan itu dan tim itu berhenti di depan tengkorak monster yang membuat mereka takut. Dari kejauhan anak muda itu melepaskan anak panah ke arah rombongan itu dan mencoba memberitahu. Dia malah ditembaki. Dikira dia mau menyerang dan tiba-tiba Natalie merasakan getaran aneh. Dari kejauhan terlihat pasir yang bergerak menuju ke mereka. Pasukan itu pun mencoba lari dan menembaki monster yang mengejar mereka. Tapi sia-sia, dia adalah Diablos yang membuat salah satu mobil terguling. Pasukan itu mencoba menembaki Diablos, namun sepertinya dia kebal peluru. Salah satu pasukan mencoba menembak pasukan, namun Diablos keduluan menyeruduk mobil itu hingga terlempar. Dan tiba-tiba dari belakang salah satu pasukan tertusuk tanduk Diablos. Saat-saat menjelang ajal, pasukan itu melemparkan bom ke arah monster itu. Efek dari ledakan bom itu sebentar membuat Diablos sakit kepala. Melihat momen itu, pasukan itu kabur dari berlari menuju batu besar. Dari jauh anak muda itu membantu mereka untuk memanah dengan bom ke muka Diablos. Beruntungnya pasukan itu masuk ke dalam batu dan berhasil kabur dari teror Diablos. Malam pun tiba. Di tengah kekhawatiran, Natalie mencoba menengok pasukannya dan tiba-tiba dari belakang sebuah menyerangnya adalah monster laba-laba. Natalie pun pingsan dan detak jantungnya pun tidak terdeteksi. Mereka sadar tidak bisa berbuat apa-apa. Para tentara itu pun pergi meninggalkan mayat Natalie. Mereka pun mencoba menyelamatkan diri sendiri
Dari kerumunan puluhan laba-laba monster, satu demi satu pasukan diterkam. Laba-laba monster di lokasi Natalie kembali. Siuman ternyata dia masih bernyawa. Natalie mencoba untuk berdiri, tapi di belakang dia kembali diterkam oleh laba-laba monster. Beberapa waktu kemudian Natalie pun sadar dia di dalam benda berbentuk seperti kepompong hitam. Natalie pun berusaha untuk keluar. Setelah berhasil keluar, Natalie pun kaget menengok beberapa pasukannya juga ada di dalam, sudah tidak bernyawa. Natalie yang ada di dalam rumah laba-laba monster. Natalie pun berusaha kabur dengan menahan rasa sakit yang sangat pedih. Natalie mengambil beberapa peralatan yang mungkin bisa digunakan. Natalie pun melanjutkan perjalanan menyalakan flare sebagai senter. Tidak diduga di sana bertemu dengan salah satu pasukannya yang masih hidup. Mbak Natalie pun mencoba menarik anak buahnya yang sakit itu di depan mereka. Melihat cahaya sedikit lagi mereka bisa pergi, dan tiba-tiba dari belakang mereka nongol laba-laba monster meneror anak buahnya. Natalie membuka pakaian dan keluar ratusan laba-laba kecil dari dalam tubuhnya. Dia pun menyuruh Natalie untuk lari biar dia menjadi mangsa. Mbak Natalie pun membakar laba-laba monster itu dan kemudian menuju keluar dari sarang. Kaki Natalie sempat ditarik dan dilemparkan peluru yang ada di tangan ke arah laba-laba monster. Karena hal tersebut bisa dia lolos dan keluar dari sarang. Di luar Natalie merabah tubuh dan ternyata masih aman. Tidak ada yang mencurigakan. Dari bawah Natalie melihat laba-laba monster itu tidak takut dengan cahaya. Natalie pegal dan tersungkur diam di atas sarang laba-laba monster. Natalie pun mencoba mengobati lukanya di kaki. Ia meneburkan bubuk mesium di kulit terluka dan kemudian dia membakar. Sesudah dengan terpincang-pincang, Natalie pun berjalan menyusut bebatuan. Sampai di atas, Natalie melihat bukit itu dikelilingi pasir yang sangat luas. Natalie kemudian mencoba melempar sesuatu ke arah pasir. Betul saja, Diablos masih ada di dalam. Setiap ada pergerakan di pasir, Diablos muncul. Natalie pun kemudian menyuruh menemukan genangan air, namun berbau sekali, sangat busuk dan dia tidak bisa meminumnya. Natalie pun kembali berjalan. Dia menengok tumpukan kapal. Dia lalu masuk. Natalie pun mencari air, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya di sana. Dan tiba-tiba di samping anak muda menahan Natalie dari samping. Ternyata Natalie tidak semudah itu Ferguson. Dia pun melawan karena dia kira orang itu akan berbuat jahat padanya. Mereka pun berdua pun baku tumbuk dan anak muda itu terluka dadanya. Tapi dia berhasil melumpuhkan Natalie. Anak muda itu mengikat bak Natalie dan segera membawanya ke tempat persembunyiannya. Karena sedikit lagi laba-laba monster itu yang biasa dipanggil Narsilah akan keluar dari rumahnya. Di sebuah tempat persembunyian, anak muda itu mengambil air hasil dari embunnya dan diminumnya dan lumut untuk dimakan. Anak muda itu lalu mengobati lukanya dengan obat yang diraciknya sendiri. Dia kemudian berdoa. Keesokan harinya anak muda itu keluar untuk mengecek menara yang selalu dikerumuni badai. Dia juga melihat Diablos yang terus berjaga di balik pasir. Pada saat kembali ke gua, ternyata Mbak Natalie sudah tidak ada di dalam. Pemuda itu kebingungan dan tiba-tiba Natalie memukulnya hingga tersungkur dan mengikatnya. Natalie pun mengambil air itu dan untuk minum, tapi anak muda tersebut malah menendang air itu dan Mbak Natalie pun marah. Mbak Natalie pun menghancurkan tempat berdoa anak muda tersebut. Akibat kejadian tersebut, anak muda itu marah dan menyerang Mbak Natalie. Mereka pun berdua pun saling baku tumbuk hingga keluar dari gua. Mereka terguling-guling hingga jatuh ke dalam sarang Nersila. Merasa empati, Natalie pun menarik anak muda tersebut. Dia pun berhasil, dia selamat. Mbak Natalie pun memutuskan tali anak muda itu. Mbak Natalie memberikan bekas coklat yang dia miliki setelah dimakan. Anak muda itu sangat menyukainya. Mengetahui Mbak Natalie bukan ancaman, mereka pun jadi sahabat. Anak muda itu memberinya segelas air. Mbak Natalie itu sangat haus dan langsung meminumnya. Dengan bahasa tubuh anak muda itu memberitahu kepadanya Mbak Natalie kalau dia tahu kalau Natalie datang dari balik badai. Ia pun pulang, maka Natalie pun harus mendatangi menara yang diselimuti badai itu. Tapi mereka harus menghindari teror di monster Diablos yang masih berjaga di. Mbak Natalie memberitahu kalau dia memiliki meriam di mobilnya. Lalu anak muda itu malah pesimis. Anak muda itu tersebut memiliki ide yang lebih baik. Dia ingin mengambil jarum suntik dari Nersila yang beracun. Dengan racun tersebut, dia bisa menghentikan Diablos pada sore harinya. Menjelang Isya, Mbak Natalie bernyanyi di atas rumah Nersila dan sukses satu buah Nersila tergoda untuk mengejarnya. Dia pun berlari. Nersila pun tersebut terperangkap jebakan sang anak muda dan lompat dengan memotong kepala Nersila lalu memotong jarum penyengat mereka. Berdua pun pulang kembali masuk ke dalam tempat yang aman. Sambil menunggu siang, mereka berdua berbincang-bincang. Mbak Natalie pun menyebutkan kalau dirinya adalah seorang pasukan.
Anak muda itu melakukan gerakan seperti seorang hunter. Mbak Natalie tersebut menamainya The Hunter. Di luar ratusan Nersila menggali gua anak muda tersebut. Anak muda tersebut itu berdoa. Anak muda itu menjelaskan kalau patung yang ada dipegangnya dia berdoa patung keluarganya yang sudah wafat, karena kampungnya dahulu diserbu oleh monster yang dipanggil Rathalos. Pagi pun menjelang, Hunter pun mengambil racun dari tubuh Nersila yang sudah dibunuhnya sebelumnya, lalu memasang di busur panak miliknya. Mereka pun menyediakan perangkat untuk mengakali monster Diablos. Mbak Natalie kemudian berlatih menggunakan berbagai macam senjata yang tertinggal di kapal. Mbak Natalie memakai 12 bersama The Hunter. Natalie kaget karena 12 bisa mengeluarkan api jika disatukan. Rencana pun dijalankan, mereka pun melempar tong ke arah pasir. Hal itu berhasil memancing Diablos keluar. Mereka pun berdua berlari menghindari dan menuju mobil Natalie. Mereka berdua diteror Diablos terhenti dan monster Diablos pun ikut berhenti. Hunter kemudian berencana menjadi pengecoh. Dia berlari dan diteror Diablos dan terhempas. The Hunter lalu menahan dan sukses mengenai mata kiri Diablos. Tidak diduga Diablos masih sehat walafiat. Dari kejauhan Mbak Natalie menembaki Diablos dengan senapan mesin. Tidak ada lecet. Beberapa waktu kemudian Diablos mulai linglung terkena efek racun Natalie. Lalu Natalie menembaki dengan basoka ke arah monster Diablos, tapi itu percuma saja. Dia pun bersembunyi di dalam mobil dan terhempas. Serangan Diablos pada saat terpojok dan akibatnya terlempar cukup jauh dan tidak sadarkan diri. Mbak Natalie berencana melompat ke arah Diablos, mencapai ke dalam keningnya. Diablos pun tersebut membuat Diablos tumban dan Diablos pun terkapar. Dan habislah cerita alur film Monster The Hunter. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa kalian subscribe dan like. Dan juga kalian bisa request film apa yang kalian suka.